juga. Saya butuh popok bayi sama susu. Enak saja ngutang-ngutang. Pergi sana. Anak itu nangis. Cep ya, Dek. Sekarang sudah bersih. Kakak pulang dulu ya. Mio, ternyata ada orang yang menolongnya. Dudung dan Ayu bersahabat sejak SD, kemana-mana mereka selalu bersama. Hingga suatu hari, Ayu terkena demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Seminggu kemudian, Ayu kembali ke sekolah dengan seperti biasa. Ayu, alhamdulillah kamu udah sembuh. Sepulang sekolah, Ayu pamit lebih dulu. Sore harinya, Dudung pergi menjenguk Ayu ke rumah sakit. Ia ingin memastikan sahabatnya benar-benar sembuh. Kamu temannya Ayu ya? Dia sudah dipulangkan 3 hari lalu. Loh, tadi dia sekolah. Ayu meninggal 3 hari lalu sebelum dibawa pulang untuk dimakamkan. Malam itu, Raka pulang mengaji sendirian. Di ujung gang, Raka melihat Kunti duduk di atas genteng, tapi Raka pura-pura tidak melihat. Raka berlari sekuat tenaga ke rumah. Ibu, aku lihat hantu pas pulang tadi. Tenang nak, ceritakan pelan-pelan. Raka menangis, menjelaskan wajah menyeramkan sosok hantu itu. Apakah hantunya seperti ini? Raka, buka pintunya. Tiap hari ibu ini ke rumah sakit untuk nengokin anaknya yang koma. Jadi udah 2 tahun nih anak satu-satunya ini terbaring gak sadarkan diri. Tagihan rumah sakitnya juga bener-bener gede banget. Dan si ibu ini kan punya toko, usahanya juga lagi gak lancar. Dia baru aja mengalami kerugian yang parah, sampai karyawannya tuh pada marah-marah karena gajinya gak kebayar. Tapi ibu ini tetap berusaha kuat. Dia kerja dari pagi sampai malam, semua untuk anaknya. Bahkan di hari ulang tahun anaknya, si ibu udah nyiapin kado khusus. Walau dia sedih banget karena anaknya belum sadar juga. Ibu ini cuma bisa nangis. Tapi beberapa hari kemudian, keajaiban datang. Ada telepon, anaknya sadar. Si ibu langsung buru-buru berangkat ke rumah sakit. Tapi di perjalanan, dia malah kena serangan stroke. Nyawanya gak ketolong dan meninggal. Di rumah sakit, anaknya sedih banget karena baru sadar udah dengar kabar kayak gini. Terus dia buka kado dari ibunya. Ternyata itu sebuah gaun yang dijahit sendiri sama si ibu selama nunggu anaknya sadar. Sedih banget ya. Mau nyuri apa lagi ya? Kenapa dia ngeliatin aku terus? Nak, ini harganya berapa? Yuta, kamu kenapa? Apa jangan-jangan mereka tahu aku mau nyuri? Maafin aku janji gak akan nyuri lagi. Ini masih pagi, kamu sudah main kotor-kotoran. Mana tanganmu? Cepat, masuk ke rumah. Mama tidak sayang lagi. Aina pergi aja dari rumah ini. Apa aku sangat berlebihan? Biarkan aja. Kakak, berikan Aina makanan. Pergi sana, Dek. Oh, Mama, Aina pulang. Sudah kuduga pasti Haina kembali. Mio, lihat nih. Kamu selingkuh ya? Itu AI. Hah? AI? Nih AI juga. Dari kecil anak ini selalu nemenin ibunya ke ATM untuk ngambil uang yang ayahnya kirim. Sementara si ayah sibuk kerja nyari uang untuk anak dan istrinya ini. Karena ibunya selalu bilang itu uang dari ayahnya, anak ini jadi ngira si ayah ada di balik mesin ATM itu. Dia juga sedih melihat teman-temannya yang bisa main sama ayah mereka. Dia jadi berhayal si ayah pulang. Tapi di bayangannya wujud si ayah yang mesin ATM ini. Mereka main ayunan bareng, main sepeda. Dia ngegambar keluarganya dan si ayah ATM juga nemenin dia terus sampai tertidur. Tapi pas kebangun ya itu semua cuma mimpi. Anak ini sedih, dia langsung pergi ke tempat mesin ATM. Dia kangen dan berharap ayahnya cepat pulang. Sementara di tempat lain, si ayah yang sibuk kerja lagi mau ngirim uang untuk anak dan istrinya. Tapi dia juga kepikiran, dia rindu sama keluarganya. Sampai akhirnya si ayah mutusin pulang nih guys. Anak itu jadi bisa ngerasain deh kumpul bareng ibu dan ayahnya beneran, yang ternyata bukan mesin ATM. Teman-teman, aku boleh ikutan main? Gak boleh. Kenapa? Soalnya kamu botak. Om. Iya? Aku pengen punya rambut dong. Hal mudah itu. Dikocok-kocok, dielus-elus, diputar-putar. Selesai. Teman-teman, kalau sekarang boleh ikut main gak? Kabur, ada kunti bogel. Kunti bogel? Koko, ini mau dibawa kemana? Kenapa kamu tidak pernah melepas topi di sekolah? Cepat dibuka. Aina gak mau. Aku akan menuangkan air teh ke topinya. Dan nanti dia akan melepaskan topinya. Ternyata kepala dia botak. Hentikan ejekan kalian. Kalian harus tahu, Haina
Gimana coba cara belajar naik sepeda? Ajak Bang Erza aja. Bang Erza ngapain? Ayo sini main sama Reza. Ayo main sepeda. Males ah, kamu kan gak pandai naik sepeda. Ya makanya Bang Erza ajarin Reza dong. Ternyata Bang Erza lagi belajar. Bang Erza ajarin Reza ya belajar naik sepeda. Gak mau kok itu tukang nangis, males. Reza janji gak bakalan nangis. Kalau aku bilang enggak ya enggak. Pak, Bang Erza gak mau ajarin Reza belajar naik sepeda. Tukang ngadu. Padahal kan Papa yang suruh Reza belajar. Erza, kenapa kamu gak mau ajarin adikmu? Dia tukang nangis, Pak. Aku malas ngajarinnya. Bising banget kalau dia nangis. Reza janji gak bakalan nangis. Kalau mengayuh sepeda jangan ragu, lihat perhatikan. Siap. Aduh, giliranku. Cepetan, Reza. Iya. Jangan berhenti. Sakit. Tuh kan nangis. Malam ini gue mau party sama teman-teman gue. Party sampai malam. Ya walaupun sih orang tua gue tuh Umi sama Abi. Tapi ya kenapa? Gue kan harus punya jalan hidup gue sendiri. Dan ya gue have fun aja sama hidup gue. Raisa, nak, kamu mabuk lagi? Iya dong. Astagfirullahaladzim. Lihat deh bajunya. Raisa, kamu gak malu apa pakai baju kayak gitu? Diliatin orang loh. Ya elah, ngapain dipeduliin sih omongan orang? Nak, mau sama papa mau ke mall, kamu ikut nggak? Ke mall? Mau dong. Pesantren? Enggak, jangan-jangan kalian mau masukin aku ke pesantren kan? Aku nggak mau. Nurut sama mama ya sayang, ini yang terbaik buat kamu nak. Akhirnya ya Pak, udah 3 tahun waktunya kita jemput Raisa. Semoga aja dia yang sekarang lebih baik. Iya, semoga aja ya, Ma. Mama, Papa. Lihat di sana. Haina jadi alien kuning. Mama, ini diejek kakak kelas karena badan Haina. Hah? Hei, kalian berhenti ejek anakku. Badannya kuning karena sakit. Nanti juga sembuh. Penyakit ini disuntik vaksin pasti sembuh. Kakak, jangan deket dia. Nanti tertular. Jangan mendekat. Kita teman kan? Hah? Tidak. Yeay. Fight! Wah, kucing, aku suka. Wih, robot cok, ayah aku suka. Ih, punya aku pasti lebih bagus. Botak, jangan lama-lama main layangannya. Emangnya kenapa, Mah? Nanti kepalanya sengklek loh. Sengklek tuh apa, Mah? Kayak gini nih. Ih, serem banget, Mah. Aku udahan aja deh mainnya. Bentar. Iya, kenapa, Mah? Kok kepala Mama gak bisa balik lagi sih? Setiap pagi Pak Tony sarapan di warung Maksari, tempat favoritnya makan. Suatu subuh, ia datang saat masih gelap dan mengintip lewat jendela karena pintu belum buka. Ia terkejut melihat sosok tinggi hitam di dekat kompor seolah membantu memasak. Keesokan harinya, warung tampak normal, bahkan lebih ramai. Meski tahu kejadian itu, Pak Tony memilih diam dan tetap datang. Warga mengatakan, Mak Sari hampir menutup warung setelah suaminya meninggal dan anaknya hilang. Konon dalam mimpi, ia didatangi sosok hitam yang berjanji membantu. Dengan syarat warung tidak boleh tutup setiap malam Jumat. Sejak itu usahanya terus berjalan, menarik banyak pelanggan, tanpa mereka ketahui rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Clara, Dava, papa mau izin buat nikah lagi, boleh nggak? Boleh-boleh aja kok, Pak. Gak boleh, pokoknya gak boleh. Aku gak nerima orang asing di rumah ini. Clara, tapi... Terserah Papa aja deh. Clara, nanti kamu bagi kamar kamu dengan Emma ya? Apaan? Itu kamar aku. Gak boleh dibagi-bagi. Lo tuh gak ada hak di rumah ini. Clara, jangan gitu ah. Abang juga, belain aja dia terus. Udah Mas, gak usah dipaksa. Kalau dia gak mau, gak apa-apa kok. Kalian apa? Jangan ganggu. Bu Guru, ada tukang bully nih. Kak, makasih banyak ya. Cih, lemah banget ya lo ternyata. Udah lama banget ya papa nggak ngajak kalian ke kantor. Wah, Pak Dava mau duduk situ boleh nggak? Oh ya nggak apa-apa dong, duduk aja. Toh juga beberapa tahun ke depan kalian bertiga yang bakal ngewarisin perusahaan papa. Yes, yuk kelar. Seru juga ya. Emma, ayo kesini gabung sama kita. Aku